Masa kembali demo di Medan bakar replika Undang-Undang Cipta Kerja. Polisi bongkar makam warga untuk otopsi. 100 hari kerja Polres Pematang Siantar, 53 tersangka narkotika ditangkap. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Budi Arti, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, masa dari akumulasi kemarahan buruh dan rakyat atau Akbar kembali berunjuk rasa di Medan, Sumatera Utara. Dalam aksi tersebut, masa membakar replika tikus dan replika Undang-Undang Cipta Kerja sebagai bentuk protes kepada pemerintah. Aksi unjuk rasa dari masa Akbar Sumatera Utara ini sebagai bentuk protes kepada pemerintah setelah Presiden Jokowi menaikkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja pada awal pekan ini. Dengan mengenakan kostum alat pelindung diri, masa aksi menyuarakan penolakan dan menilai Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law hanya menyengsarakan rakyat dan menguntungkan para pengusaha. Masa aksi juga menyoroti undang-undang ini memiliki banyak kejanggalan, mulai dari draft hingga disahkan, banyak kesalahan maupun penambahan halaman pada undang-undang tersebut. Martin Lewis, koordinator aksi, menjelaskan pihaknya akan terus melakukan penolakan sampai pemerintah menarik Undang-Undang Cipta Kerja. Konsisten membawa isu penolakan Omnibus Law karena memang kami yakini bahwa Omnibus Law ini tidak akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya kepada kesejahteraan rakyat Indonesia, di mana Omnibus Law ini akan semakin memiskinkan dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Aksinya itu dengan mengadakan aksi teatrikal, itu kita menggunakan ini Omnibus Law dalam bentuk undang-undang dan objeknya itu ada hewan tikus sebagai simbol kerakusan dari pemerintah, khususnya DPR RI yang hanya menginginkan ini rakyat Indonesia tidak sejahtera, di mana rakyat itu kita simbolkan ditindas dan disengsarakan, dihimpit oleh Omnibus Law yang akan dilaksanakan oleh pemerintah ini. Di akhir orasi, masa aksi membakar replika Undang-Undang Omnibus Law dan replika tikus menggambarkan politisi di DPR yang mengesahkan Omnibus Law. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, puluhan aliansi Muslim pembela Rasulullah melakukan aksi unjuk rasa boikot produk Prancis di depan kantor Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Aksi ini pun diwarnai dengan merusak minuman produk Prancis. Puluhan aliansi Muslim pembela Rasulullah melakukan aksi unjuk rasa boikot produk Prancis di depan kantor DPRD Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Aksi tersebut dipicu karena Presiden Prancis Emmanuel Macron menyinggung umat Islam beberapa hari lalu. Dalam aksi ini, puluhan masyarakat Islam merusak minuman produk Prancis di depan kantor DPRD Tanjung Balai dengan tujuan agar Presiden Prancis meminta maaf kepada umat Islam seluruh dunia. Jadi kami dari Aliansi Masyarakat Muslim Pembela Rasulullah memboikot, menyuruhkan kepada umat Islam untuk memboikot produk-produk Prancis, begitu juga dengan produk-produk sistemnya, yaitu dengan kapitalisme dan sekularismenya. Harapan kepada pemerintah Indonesia apa? Harapannya kepada pemerintah Indonesia agar supaya mengecam dan mengutuk Prancis, terutama presidennya juga. Selain itu juga kami berharap agar supaya Indonesia memutuskan hubungan diplomasi dengan Prancis dan mengusir dubes Prancis tersebut. Setelah menyerahkan rekom ke DPRD Kota Tanjung Balai untuk Presiden Joko Widodo agar memutuskan hubungan dengan Prancis, puluhan umat Islam langsung membubarkan diri. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya pemirsa, seekor buaya air tawar terperangkap dalam keramba ikan milik warga di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Buaya yang berukuran 2,3 meter ini masuk ke keramban ikan milik warga diduga mencoba memangsa ikan.
Warga Kelurahan Rianiate Danau Siais, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dihebohkan dengan penemuan seekor buaya air tawar di keramba ikan milik warga. Penemuan buaya yang diperkirakan berusia 3 tahun ini berawal saat pemilik keramba mengecek kerambah ikannya di pagi hari. Awalnya warga mengira seekor berang-berang terperangkap di dalam kerambahnya. Namun ketika diperhatikan dengan seksama, ternyata yang di dalam kerambah miliknya terdapat buaya yang memiliki ukuran 2,3 meter. Sontak penemuan ini membuat heboh masyarakat setempat. Pasalnya penemuan buaya ini merupakan yang pertama kali. Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 5 Batang Toru beserta petugas kepolisian yang tiba di lokasi bersama warga setempat berusaha mengevakuasi buaya tersebut dari dalam keramba. Saat evakuasi berlangsung, buaya tersebut meronta-ronta hingga membuat warga sempat ketakutan. Pak Sikumbang bangun pagi-pagi, sekitar 4:30 dia berangkat ke belakang rumahnya, sekalian ngecek tempat ikannya ataupun kerambahnya. Dia melihat ada binatang yang tergulung di dalam kerambah. Sementara dia lihat pikiran mereka, dia ini jenis entah berang-berang. Tapi dilihat karena dia sudah mengenal buaya, buaya katanya. Setelah dia tahu buaya, dia menyampaikan kepada kepala lingkungan. Selanjutnya kepala lingkungan menyampaikan kepada Kapolsek Batang Toru. Terus datang Pak Kapolsek Batang Toru, terus dihubungi kami dari pihak BKSDA. Setelah dihubungi kami pihak BKSDA sekitar tanggal 2 kemarin hari Senin, kami langsung berangkat ke TKP dan melihat keadaan buaya, dan di sana kami langsung menemukan masyarakat yang menangkap buaya. Pak Sikumbang menyerahkan kepada pihak KSDA. Selanjutnya bersama-sama kami dengan pihak kepolisian tanggal 2 sekitar jam 13 membawa dengan pakai mobil polisi ke kantor seksi wilayah 5 Sipirok. Panjang buaya itu jenis apa itu? Jenis buaya ikan. Kalau panjangnya berapa meter? Panjangnya sekitar 2,3 meter. Kalau usianya sekitar 3 tahun. 3 tahun. Kalau per Saat ini buaya air tawar telah dievakuasi ke kantor BKSDA wilayah 5 Batang Toru untuk diserahkan ke BKSDA Sumatera Utara. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, personel Polres Labuhan Batu membongkar makam untuk otopsi keperluan penyidikan mengungkap fakta terkait dugaan tindak pidana yang menewaskan seorang warga Sibito, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Makam almarhum Ahmad Tua Suregar, warga Dusun 3 Desa Sibito Aiknatas, Labuhan Batu Utara, dibongkar oleh tim penyidik dari personel Polres Labuhan Batu untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya. Sebelum meninggal, korban mengendarai sepeda motor melintas di jalan lintas Dusun 2, Punte Mungkur, Desa Sibito, dan menyenggol seorang anak hingga mengalami luka-luka. Akibat kejadian tersebut diduga korban dianiaya hingga tewas. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menyebutkan, untuk mengungkap fakta penyebab kematian seorang warga Sibito yang dianggap janggal, dengan persetujuan pihak keluarga, penyidik melakukan pembongkaran makam untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah oleh dokter forensik. Tujuan dari penyidik melakukan pembongkaran makam terhadap korban atas nama Ahmad Tua Siregar adalah untuk memastikan penyebab kematian dari korban sendiri. Dan itu memang salah satu prosedur yang harus dilakukan oleh penyidik untuk mengungkap fakta penyebab kematian. Jadi kasus ini kan berawal dari pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 di mana korban pada saat di jalan menyenggol seorang bocah laki-laki.
saat setelah nyenggot tersebut, ya, korban sampai dengan di rumah merasa kesakitan dan ketika dilarikan ke rumah sakit meninggal di rumah sakit. Nah, inilah yang kemudian menjadi kecurigaan dari pihak keluarga. Namun pada saat itu keluarga dengan para pihak yang di lapangan sudah melakukan perjanjian damai, ya. Namun ada kecurigaan penyidik terhadap kejanggalan terhadap kasus tersebut, dan atas persetujuan dari keluarga korban, ya, dilakukan pembongkaran jenazah langsung di makam pada hari ini. Selanjutnya kita menunggu hasil dari dokter forensik apa yang menjadi penyebab kematian korban. Namun kita juga sudah mengumpulkan informasi di lapangan, ya. Kita sudah memeriksa beberapa saksi yang melihat dan mendengar tentang kejadian tersebut. Selain melakukan otopsi, pihak penyidik telah mengumpulkan informasi di lapangan dan telah memeriksa beberapa warga untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara menerima hasil laboratorium PCR tes swab. 3 dari 96 orang pegawai aparatur sipil negara terkonfirmasi positif COVID-19 usai menjalani tes swab pada 26 Oktober lalu. Pasca diterimanya hasil laboratorium PCR tes swab, 3 orang pegawai aparatur sipil negara dinyatakan positif COVID-19 dan ruangan tempat mereka bekerja ditutup sementara. 3 orang ASN Dinas Sosial Sumatera Utara yang terkonfirmasi positif merupakan perempuan, masing-masing berusia sekitar 54 tahun. Analisa epidemiologi sementara, seorang pegawai inisial A yang terpapar kontak erat dengan seorang ASN yang meninggal dunia akibat COVID-19. Mereka bekerja di ruangan yang sama di bidang fakir miskin. Sedangkan B diduga kontak erat dengan suaminya yang juga terkonfirmasi positif COVID-19. Pegawai lain yaitu C diduga terpapar saat bekerja melaksanakan penyuluhan di lapangan. Di tanggal 26 kita kan mengadakan swab. Jadi hampir 94 orang. Jadi dari 94 orang itu hari Senin kemarin saya diperintahkan Pak Sekretaris supaya ngambil hasil swab. Hari Senin tanggal 2 ya, tanggal 2 kemarin November. Tanggal 2 November itu keluar hasil swab. Tapi surat resmi baru semalam lah kita ambil dari Dinas Kesehatan. Nah, dari 91 yang di swab itu ada 3 yang positif, 3 orang pegawai kita itu rata-rata ibu-ibu di atas 50 lah, kelahiran tahun 65, 66 gitu lah. Jadi setelah kita mengetahui hasil swab itu langsung pada hari besoknya kita ini langsung disemprotkan, semprot semua ruangan langsung disemprot semalam hari Selasa langsung kita informasikan sama langsung kita informasikan juga ke semua yang ada berhubungan dengan ruangan supaya dibuka. Jadi dari 3 itu kita udah laporkan kepada Pak Kadis sama Pak Sekretaris supaya yang 3 ini dilaksanakan isolasi. Jadi sudah dilakukan isolasi mandiri ya. Nah, jadi ada beberapa sudah melakukan isolasi mandiri. Jadi sesuai arahan nanti setelah melakukan isolasi mandiri, mereka itu nanti 2 minggu kemudian itu swab lagi. Nah, swab lagi setelah keluar nanti hasil swabnya lagi entah negatif entah positif, dia swab lagi, harus 2 kali swab. Nah, itulah kira-kira yang bisa kami sampaikan. Jadi Ketiga pegawai yang terkonfirmasi COVID-19 tersebut sudah menjalani isolasi mandiri karena masuk dalam kategori orang tanpa gejala. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, 4 korban penculikan dan penganiayaan yang merupakan warga Jalan Pandega lingkungan 6 Berengam, Kota Binjai, Sumatera Utara
melaporkan Polres Binjai ke Propam Polda Sumut. Pengaduan ini dilakukan oleh korban disebabkan penyidik Polsek Binjai dinilai tidak profesional dalam menindaklanjuti laporan pengaduan mereka. 4 korban penculikan dan penganiayaan yang merupakan bapa dan 2 anaknya, yakni Terbit Ginting, Roni Terta Ginting, Romi Terta Ginting, dan Terobus, yang dilakukan oleh ketua salah satu organisasi bersama anggotanya di Binjai, Sumatera Utara. Akibatnya 2 anaknya mengalami luka berat di bagian wajah dan sekujur tubuh. Terbit Ginting menceritakan peristiwa penganiayaan yang dialaminya bermula dari maksudnya melakukan mediasi atas kasus penggelapan sepeda motor yang dilakukan anak tetangganya dengan seseorang yang disebut-sebut ada hubungan keluarga dengan oknum ketua ormas tersebut, sehingga berujung penculikan dan penganiayaan terhadap dirinya dan anaknya. Korban dan anaknya pun dibawa dengan mobil pickup ke kediaman JPS. Di sini korban mendapatkan tindak kekerasan beramai-ramai dari pelaku, bahkan anaknya sempat dikurung dalam kandang di rumah pelaku. Tak hanya itu, pelaku juga sempat mengumbar peluru ke udara. Didampingi keluarga, Terbit Ginting selaku korban penganiayaan dan penculikan terhadap dirinya dan anaknya dilakukan oleh puluhan orang. Namun pihak Polres Binjai mengidentifikasi hanya 12 tersangka dan 4 orang telah ditahan, namun seorang tersangka berinisial R ditangguhkan dengan alasan sakit. Kedatangan ke Propam Polda Sumut dikarenakan penyidik Polres Binjai diduga sengaja membiarkan dalang penculikan dan penganiayaan berinisial JPS, oknum ketua ormas yang sampai saat ini tidak ditangkap. Sementara Polsek Binjai Selatan dinilai tidak profesional dalam menyikapi kasus tersebut, hingga korban dipaksa menandatangani surat perdamaian. Kedatangan kita ke Propam Polda untuk mengadukan masalah Polsek Binjai Selatan dan kinerja di Polres Binjai. Nah, itu yang kita buatkan pengaduan kita ke Polda. Apa yang diadukan, Pak? Yaitu masalah kasus penculikan, penganiayaan keluarga saya dan saya sendiri terhadap ketua salah satu ormas di Binjai, JPS, J. Payus Tepuh. Pelakunya? Iya, pelakunya. Tidak ditetapkan sebagai tersangka sampai saat ini. Maksudnya pelaku utamanya tidak ditetapkan sebagai tersangka? Iya, gitu, benar. Hanya anggotanya aja. Padahal di situ kita cukup semua bukti dan saksi bahwasanya ada suara letusan senjata. Iya. Alasan tidak menetapkan si Payo ini sebagai tersangka, Pak? Itu kita konfirmasi kepada Kasat, bahwasanya katanya kurang saksi katanya gitu, Pak. Ya kan? Padahal saksi kita sudah cukup semua, Pak. Berapa orang saksi? Saksi kita ada yang masalah senjata, Pak, ada sekitar 4 orang, Pak. Yang telak kali ada 2 orang yang melihat, Pak, senjatanya. Tinggal dia tidak mengetahui jenis senjata itu jenis apa gitu aja, Pak. Kalau enggak dia jelas nampaknya senjata itu senjata api, Pak. Berapa kali tutupan, Pak? Ada 3 kali. Mungkin harapan Bapak kepada pihak Propam sendiri apa ini, Pak? Harapan kita kepada pihak Propam supaya berikan keadilan, nak, terhadap kita yang teraniaya dan diculik ini, nak. Itu yang saya harapkan, nak. Pak? Dan menetapkan si Payo jadi tersangka, nak. Iya. Tersangka utama ya? Iya. Korban berharap agar otak pelaku penculikan dan penganiayaan yang merupakan ketua organisasi di kota Binjai tersebut ditetapkan sebagai tersangka utama. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, merilis program 100 hari kerja Polres Pematang Siantar berhasil menangkap 53 tersangka narkotika dari wilayah hukum Polres Pematang Siantar. Seluruh tersangka yang ditangkap merupakan pengedar.
Polres Pematang Siantar menggelar rilis pers pengungkapan kasus narkotika di Kota Pematang Siantar. Sebagai bentuk program 100 hari kerja, Kapolres AKBP Boy Sutan Binanga Siregar memimpin Tribrata Siantar. Dalam tempo 70 hari, Polres Pematang Siantar menangkap 53 tersangka penyalahguna narkotika, yaitu 50 orang laki-laki dan 3 orang wanita. Kapolres didampingi Kasat Narkoba AKP David Sinaga menyampaikan, 53 tersangka narkotika ini dari 38 kasus dan keseluruhannya adalah pengedar. Sedangkan 20 orang di antara 53 tersangka merupakan residivis dan program asimilasi Kemenkumham dengan berbagai kejahatan. Sudah menangkap beberapa pelaku pengedar ganja dan narkoba. Ada sekitar 53 orang laki-laki dan 3 perempuan. Dengan barang bukti kita lihat bersama, ganja yang hampir 3 kilo, 2,800 gram, dan sabu-sabunya 137 gram, dan ekstasi 2 butir. Dan inilah saudara-saudara kita yang menyalahgunakan narkotika. Ada 3 perempuan dan 42 laki-laki. Serta dengan gurunya 8 orang. Itulah, mudah-mudahan dengan tindakan yang kita lakukan dapat mengurangi dan juga berharap tidak ada lagi peredaran narkoba, sabu-sabu, ganja, ekstasi yang ada di Kota Siantar. Demikian. Pak, ini ditangkap dari bulan berapa, Pak? Ya, terima kasih. Tadi saya sampaikan, inilah program saya, program dari Polres Pematang Siantar setelah mulai dari tanggal 17 Agustus 2020. Ya, saya mempunyai program 100 hari kerja. Ya, khususnya di narkoba ini, walaupun belum 100 hari genap, ya, kita sudah berhasil mengungkap 38 kasus penyalahgunaan narkoba. Barang bukti narkotika yang diamankan yaitu 2.852 gram ganja, 137 gram sabu, dan 2 butir ekstasi. Para tersangka diancam dengan pasal berbeda, mulai pasal 111, 112, dan 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Eko Hendriawan melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, PT Pupuk Indonesia mengembangkan program Agro Solution guna meningkatkan produktivitas dan menekan ketergantungan petani atas pupuk bersubsidi. Program ini memberikan pendampingan kepada petani, mulai dari penanaman bibit padi hingga proses panen. Bersama produsen pupuk di Kabupaten Jember dan perwakilan kelompok tani di Jember dan sekitarnya, melakukan pencanangan program Agro Solution. Kegiatan yang dihadiri Direktur Utama Pupuk Indonesia Persero Bakir Pasaman dan jajaran Direksi Produsen Pupuk di Indonesia ini ditandai dengan aktivitas penanaman bibit padi dan panen bersama di Desa Rambi Gundam, Kecamatan Rambi Puji, Kamis 5 November. Program Agro Solution merupakan upaya menekan ketergantungan petani terhadap ketersediaan pupuk bersubsidi. Program ini meningkatkan produktivitas petani dengan memberikan pendampingan kepada petani mulai dari penanaman bibit padi hingga proses panen agar hasilnya sesuai target. Program Agro Solution juga bertujuan mengurangi beban pemerintah dalam menyubsidi pupuk yang jumlahnya mencapai 1 juta ton per tahun. Implementasikan satu program yang tidak terkait dengan
pupuk subsidi, dan kesejahteraan petani juga ini. Jadi bisa terbuktilah petani Indonesia dengan program yang terpadu bahwa mereka mampu membeli pupuk pupuk non subsidi gitu. Dan produktivitasnya meningkat. Dari produktivitas itulah petani yang dahulunya mengandalkan subsidi sekarang ada pilihan yang non subsidi dan itu dengan tambahan teknologi. Jadi dengan pupuk yang ada ini buatan pupuk Indonesia, terus organiknya jadi tambah. Di Kabupaten Jember, sebanyak 175 petani yang tersebar di 15 kecamatan telah mengikuti program ini dan telah menikmati hasilnya. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Budi Arti, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.